Perkenalkan, nama saya Ruben Transuaksel. Di sini saya akan menjelaskan mengenai beberapa perubahan terkait website project saya dan juga pembuatan poster untuk website project saya ini. Oke, tanpa berlama-lama lagi, saya akan langsung saja masuk ke intinya. Oke, di sini ini adalah tampilan website saya ya teman-teman. Di sini adalah untuk form loginnya. Kita masukkan email dulu namanya, masukkan username dan juga passwordnya. Nah, apabila kita sudah masuk gitu kan teman-teman, dia akan ada di profil ini. Jadi kita bisa langsung lihat informasi profilnya. Nah, pada di sini teman-teman kita bisa lihat profil. Nah, akan tertampil informasi profil secara detail gitu. Lalu apabila kita tekan Guest Page ini, maka dia akan mengarah ke halaman Guest gitu. Yang telah dibawa oleh partner saya. Nah, lalu setelah itu sini adalah tombol login, tombol logout. Nah, tombol logout ini kita akan keluar dari sistem website ini. Nah, lalu apabila saya login kembali dengan menggunakan username yang lain, maka dia akan sesuai dengan username itu ya teman-teman. Michael Way ya. Nah, beda kan? Michael Way juga dia lihat profilnya. Nah, profilnya adalah profil Michael Williams. Nih. Oke, langsung saja. Setelah itu, di sini perubahan selanjutnya itu sini saya telah menggunakan logo dari Famous Barbershop itu sendiri. Ini adalah logo asli mereka. Ini sini teman-teman, teman-teman lihat ini adalah logo asli mereka. Dan sini juga saya telah menerapkannya juga di bagian atas ini. Oke, lalu setelah itu setelah melakukan perubahan logo ini, saya juga telah melakukan perubahan di dalam dashboard ini yaitu dengan menambahkan 4 buah grafik ya teman-teman. Ada grafik batang, grafik pie chart, grafik stick dan juga grafik batang seperti ini. Nah, grafik balok lah bisa dibilang seperti ini ya teman-teman. Nah, ini grafik pertama ini akan menampilkan grafik tentang stok produk dari per kategori. Nah, di sini kan teman-teman data dari stok produk saya itu masih dua, ada di dua kategori ini saja, yaitu di kategori styling dan juga perawatan. Ini dia. Nah, ini ada di dua kategori saya, styling dan perawatan ya teman-teman. Makanya dia cuma ada dua ini. Dan juga komposisi produknya ini sama dengan berdasarkan kategori juga. Nah, ini adalah jumlah reservasi per tanggal. Jadi dia tergantung tanggalnya teman-teman ya. Nah, jadi ini akan menampilkan grafik berapa sih jumlah reservasi per tanggal dari tanggal segini berapa, tanggal segini berapa, tanggal segini berapa. Dia akan menunjukkan grafiknya. Apabila misal tanggal kayak gini lah teman-teman, tanggal 22 bulan 4 2025 dia reservasi cuma satu, jadi lebih sedikit, di grafiknya turun. Soalnya di tanggal 21 dia jumlah reservasi itu lebih baik daripada di tanggal 22. Nah, seperti itu. Di sini total pemasukan hariannya ini berdasarkan reservasi ya teman-teman. Dan juga lain yang dipilihnya. Lalu setelah itu saya akan menjelaskan di sini juga ada perubahan selanjutnya itu di sini pada form untuk nambahkan produknya tuh saya buat lebih cantik lagi biar dia tampilannya kan kemarin langsung satu ke bawah semua panjang gitu, panjang banget. Nah, di sini saya lebih perpendek lagi karena nama produk dan harga karena 8 atribut ini kan tidak terlalu panjang harusnya yang dimasukkan. Jadi saya buat aja di dua gini teman-teman. Di dalam satu baris ini ada dua gitu. Maksudnya seperti ini saja biar jadi dia lebih bagus gitu tampilannya. Langsung saya akan masuk ke dalam kode programnya. Nah, sebelum itu teman-teman, inilah headernya. Saya menjelaskan header terlebih dahulu. Nah, sini saya menggunakan drop down. Inilah drop downnya. Ntar nih. Sampai di sini. Nah, inilah drop downnya teman-teman. Nah, drop down ini dia ada lihat profil ini. Nah, apabila user mereka lihat profil dia akan mengarah ke tadi ya teman-teman, tampilan profil detailnya. Lalu jika mengarahkan ke quest page maka dia akan arah ke link ini, link tampilan questnya. Lalu apabila dia tekan logout maka dia menavigasi ke arah login tadi, form login tadi. Nah, lalu setelah itu saya akan menjelaskan mengenai dashboardnya. Nah, untuk dashboard ini kan saya menambahkan grafik ya, 4 buah grafik. Nah, untuk pakai grafik itu kan kita harus ada chart gitu. Nah, sebelum itu teman-teman pastikan telah menginstal chartnya dulu. Nah, untuk kode menginstal chartnya itu silakan teman-teman cari sendiri. Kalau saya nggak salah itu namanya npm install chart ya, harusnya ya kalau saya nggak salah. Nah, setelah melakukan install itu jangan lupa import. Lakukan import seperti ini. Oke, lalu setelah selesai melakukan import dan juga jangan lupa kita import juga data-data yang mau kita gunakan ya teman-teman. Nah, misalnya kita juga pakai API.
Jadi saya sini akan mengimpor data API dari produk API ini ya. Karena data yang tadi ada yang dari Supabase dan juga ada yang dari JSON ya teman-teman. Oke, langsung saja ini adalah pembuatannya. Ini adalah pembuatan grafiknya nih ya. Seperti ini. Oke, lalu di sini ada juga untuk buat pie chart-nya. Nah, ini kita panggil pie chart. Jadi dia akan menggunakan pie chart. Ini adalah bisa menggunakan bar chart-nya ya. Nah, sini ada untuk legendanya apa saja dalamnya, tipnya dan di aksesnya. Sama juga seperti yang tadi itu juga kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Sini menggunakan line chart, chart garis maksudnya grafik garis. Nah, di sini juga bar chart masih ya, teman-teman. Nah, seperti itu kurang lebih. Lalu untuk perubahan di logo tadi saya mengubahnya di sini, saya masukkan tambahkan saya fotonya di sini atau teman di aset. Ini untuk di indeksnya. Ini aset nih, index.html nih dia untuk yang di atasnya. Set. Nah, lalu untuk yang di sidebar itu di sini saya tambahkan bentar di sidebar tambahkan saja ini logo ya. Hmm, saya import logonya seperti ini tambahkan. Dah seperti itu ya teman-teman. Kurang lebih seperti itu saja perubahan dari website saya. Misalnya saya akan menjelaskan mengenai poster yang saya buat ya. Langsung saya dalam berapa lama ini adalah poster yang telah saya buat. Progresnya itu adalah cuma baru satu poster saja yang baru saya buat. Pertama itu ya ini adalah dengan judulnya poster ke sistem informasi berbarbershop berbasis website tahun 2025 di tahun ini ya teman-teman. Lalu di sini yang ada di komponen poster ini saya telah melengkapi ada logo PCR Unggul Politeknik Kalteks Riau dan juga logo untuk logo sistem kami lah teman-teman. Logo Famous Barbershop itu nih. Nah, judulnya, lalu apa saja masalah yang telah diselesaikan dari progres proyek kami ini, yaitu reservasi dan manajemen layan Mas Barbershop ini kan di dunia nyata itu masih manual. Nah, jadi dia menyebabkan tumpang tindih jadwal dan layanan kurang efisien. Jadi masalah yang diselesaikan itu kan dari kata-kata ini jadi tentu langsung bisa tahu ya lah ya. Ini adalah masalahnya. Jadi langsung tahu kalau masalah diselesaikan itu jadi kita tuh bisa jadi lebih efisien lagi. Nah, lalu tujuannya itu adalah untuk menyediakan sistem web untuk reservasi online. Jadi bagi orang yang mau mangkas tapi dia tidak bisa gitu langsung nunggu-nunggu gitu. Jadi dia pengen booking aja dulu, baru dia pas jamnya aja, jam untuk melakukan pangkas itu baru dia datang. Jadi mereka bisa melakukan reservasi online seperti itu. Lalu kita ada menjual produk gitu kan. Jadi mereka tidak harus selalu datang ke tempat kami untuk beli produknya, jadi bisa pesan online saja. Jadi ada pembayaran digitalnya juga dan juga ada pengelolaan layanan secara otomatis yang akan dibawa oleh admin, dikerjakan juga oleh admin. Nah, target pengguna itu adalah pengunjung, pelanggan, dan admin. Nah, kenapa ada tiga? Apa perbedaan dari pengunjung sama pelanggan ini? Nah, pada perbedaan pengunjung sama pelanggan ini ya teman-teman, pengunjung tuh kan dia nanti cuma bisa melihat saja fitur-fitur yang ada di halaman website tadi teman-teman ya. Dan dia tidak bisa menggunakan beberapa fitur. Sedangkan pelanggan, pelanggan ini dia tuh harus login ya teman. Jadi dia harus daftar dulu buat akun atau login, baru dia bisa menggunakan beberapa fitur yang emang disediakan khusus untuk pelanggan gitu loh. Jadi pelanggan bisa reservasi, bisa memberikan testimoni, dan bisa juga belanja. Sedangkan pengunjung nggak bisa, mereka harus login, mereka hanya bisa melihat saja ya. Nah, ini adalah informasi mengenai diri saya sendiri, itu nama saya adalah Ruben Transaksel dengan NIM dan juga dengan mata kuliah saya. Lalu ini adalah logo prodi, saya itu prodi Teknik Informatika. Nah, sekian penjelasan saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Saya tutup, saya akhiri.